sore sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Kembali sore hari ini kita kembali dalam program JSA Jangan Salah Arah, membahas berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan JSA sore hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang panas lah di tanah air. Tapi sebelum kita mulai, kita akan saksikan tayangan video berikut. Buntut kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Indonesia menyebabkan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebagai pengawas obat dipertanyakan. Komunitas Konsumen Indonesia pada Sabtu 29 Oktober 2022 melayangkan somasi kepada BPOM karena dinilai lalai mengawasi peredaran obat. Hal ini diperparah dengan ditemukannya cemaran zat berbahaya pada obat sirup anak. Kami BPOM belum bekerja secara maksimal, belum bekerja secara penuh. Kenapa demikian? Karena ternyata prosedur yang mereka anggap saat ini sudah baik, sudah mereka lakukan, masih terdapat kecolongan, masih terdapat loophole, atau masih terdapat hal-hal yang memang bisa terjadi penyelewengan. Buktinya bahwa terdapat produk-produk yang sudah diberikan izin edar, ternyata itu mengandung bahan berbahaya. Merespon hal ini, Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan jika tanggung jawab ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Perdagangan terkait impor bahan hingga industri farmasi sebagai produsen obat. Dalam sistem jaminan keamanan mutu, sebagaimana saya tadi sampaikan, bukan hanya ada Badan POM, propilen glikol dan polietilen glikol itu diimpor, namun masuknya ke non-lartas, non-larangan dan pembatasan, sehingga masuknya ke Kementerian Perdagangan. Ya, melalui pemasukan di Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan bahan-bahan kimia yang non-pharmaceutical lainnya. Sekarang tanggung jawabnya ada di produsen juga. Tadi ya, pemasukan bahan baku, penggunaan bahan baku yang memenuhi pharmaceutical grade. Ya. Dan jadi pada saat dalam hal ini sekarang kita meminta pertanggungjawaban dari produsen produk obat yang ternyata mengandung pencemar yang sangat tinggi itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan tindak pidana dari maraknya kasus gagal ginjal akut ini. Hingga kini 2 perusahaan farmasi yang diduga melanggar ketentuan akan dimintai keterangan. Ya, baik Bang. Ini kita langsung saja ya. Tadi ada masyarakat lah ya yang melakukan somasi terhadap BPOM terkait dengan penyakit gagal ginjal terhadap anak ini, tapi BPOM membantah ya, artinya ngeles lah atau memberikan pernyataan bahwa ini bukan tanggung jawab kita gitu loh, karena ada lembaga-lembaga lain lah yang harus ikut bertanggung jawab. Nah, ini bagaimana nih Bang Matnur melihat masalah ini? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bro Mustafa. Suara saya terdengar ya Bro? Ya, terdengar. Ya, jadi memang ini cukup memprihatinkan ya kasus seperti ini ya. Ini masalahnya masyarakat ini betul-betul sebagai objek dari industri farmasi. Ya, masyarakat tidak punya pemahaman yang cukup komprehensif terkait obat sirup atau obat-obat yang lain yang mereka diberikan oleh dokter, oleh tenaga kesehatan, oleh sektor kesehatan ya, mungkin toko obatnya atau dokternya ngasih resep dan sebagainya. Disinilah dalam kebijakan publik ya, di sektor kesehatan itulah publik itu sangat-sangat lemah. Jadi betul-betul menjadi objek sekali, dan ternyata kejadian ini ya, ini korbannya sudah 132 orang, obatnya ada 133, tapi korbannya saya kira juga sudah cukup banyak, ada 150 orang ya. Yang menjadi korban ini 150 orang, ini dahsyat, apalagi ini adalah anak-anak kecil. Jadi kita harus menyikapi kasus ini secara sangat serius ya Mustafa ya. Ini menyangkut mengenai satu tadi dalam perspektif kebijakan publik dalam sektor ini adalah yang paling lemah. Karena mereka tidak punya pemahaman terhadap jenis-jenis obat. Ada, tetapi mungkin itu keluarga kesehatan aja.
kalangan dokter, keluarga nakes, tapi masyarakat awam tidak mengetahui. Jadi mereka itu hanya bisa terlindungi satu-satunya adalah melalui lembaga yang namanya BPOM. Itulah yang kemudian kita secara institusi kita punya aturan main bahwa BPOM ini dibentuk, dialah yang tugas 100% menjamin semua obat-obatan yang beredar di masyarakat itu sudah aman dikonsumsi. Mereka namanya obat itu untuk mengobati, bukan menjadi racun di dalam tubuh, apalagi sampai mengakibatkan 150 orang meninggal. Jadi jelas sekali ya menurut saya, Bro Mustafa, yang disampaikan oleh komunitas konsumen Indonesia. Ya, saya sebagai pakar kebijakan publik itu memang sependapat. Dan memang kepala BPOM itu harus bertanggung jawab atas obat sirup yang diduga mematikan itu. Kalau bukan BPOM siapa lagi? Nah, ada alasan kenapa ya Penny Kalukito bersama stafnya itu adalah orang yang harus dipanggil oleh pihak kepolisian, diperiksa apakah ada unsur kelalaian atau ada juga unsur kesengajaan dalam kasus ini. Apakah mungkin juga bisa terjadi vested interest antara produsen obat dengan lembaga yang mengizinkan untuk diedar? Ini harus diperiksa secara sama. Dan saya kira Ketua BPOM ini harus bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Karena di dalam penugasan BPOM ya, itu penugasannya jelas sekali. Ya, ini disebutkan misalkan ya di dalam satu halaman BPOM ya, bahwa Indonesia harus memiliki sistem pengawasan yang aktif dan efisien untuk mengawasi produk-produk konsumsi masyarakat. Ya, jadi tugasnya BPOM sebagaimana diatur dalam pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, ya itu disebutkan bahwa menjalankan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan sebelum maupun selama beredar. Jelas sekali itu. Sebelum beredar diperiksa kandungannya, selama beredar juga diawasi secara melekat. Dan ini menurut saya menarik ya pernyataan Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan, yang mengatakan bahwa saat ini BPOM ya mengalami kelemahan fungsi monitoring. Ya, temuan cemaran senyawa etilen glikol EG yang melebihi ambang batas pada sejumlah produk obat sirup yang berada di Indonesia, ya ini disebabkan karena lemahnya pengawasan. Bahkan Siti menilai tupoksi BPOM melemah pada era sekarang. Ia pun mengklaim saat dirilis Kemenkes 2004 peran BPOM rutin melakukan dan pengawasan. Sementara BPOM registrasi obat tanpa pengawasan yang memadai. Dan jadi menurut saya ini harus diperiksa. Ya, kepala BPOM harus diperiksa. Kalau kita lihat ya, di beberapa publik sudah terpuaskan, saya kira salah. Ya, misalkan ada berita BPOM dan farmasi yang menurut saya ini belum benar. Kalau produk pidanakan, maka yang BPOM pidanakan. Kok bisa institusi negara yang bertugas terhadap seluruh produk, terutama obat-obatan yang tanggung jawab lain. Kalau saya berbaik dia lalai, tapi kalau pentingnya, misalkan ini merasa dengan menggunakan produk yang melampaui batas jauh lebih murah, ya kemudian ya vested interest dalam ilmu apa istilahnya ilmu hukum sangat sulit pembuktiannya kecuali adanya pengakuan. Tapi kalau tanpa pengakuan tidak ada ya sama seperti pemberantasan korupsi ya. Menurut saya tidak hanya yang diancam
BPOM nggak bisa hanya sekedar apa istilahnya, hanya sekedar memberikan apa dengan dia membinakan, ya, menurut saya nggak bisa. Dia harus tugas itu dia satu, yaitu badan buat makanan POM ini. Ya, menurut saya ini informasi grafis menarik. Ya harus betul-betul diperiksa, dan kalau ada unsur lain maka kelalaian dipidanakan menurut saya. Untuk sementara itu, Mustafa. Oke, baik Bang. Jadi kan tadi disampaikan BPOM ini kan memang lembaga negara yang diberi wewenang ya. Dia dikasih anggaran, diberi wewenang untuk kemudian tadi ya mengawasi obat dan makanan. Ini kan memang tadi sangat fatal sekali ya. Kenapa obat yang harusnya bisa menjadi penyembuh penyakit, tapi malah menjadi racun dan ini tidak terawasi gitu loh. Ini kan sangat fatal sekali Bang ya. Gimana Bang? Betul sekali. Ini tuh dia diberi kekuasaan, ya. Ketua juga diberikan posisi jabatan, ada fasilitas negara di situ. Ya, dia juga diberikan kantor yang memadai, dia diberikan alat-alat lab dan sebagainya yang sangat bagus dan memadai. Ya, dan dia juga punya power, otoritas. Tapi dia kecolongan, saya. Nah, ini harus diperiksa. Ya, nggak boleh sama sekali. Ini adalah lembaga yang zero terhadap yang namanya komponen-komponen berbahaya, karena masyarakat adalah tidak mengerti. Kalau mereka udah BPOM-nya, mereka yakin, mereka minum. Tapi sekarang ini yang terjadi adalah terjadi distrust terhadap logo BPOM sendiri. Dan kalau kita lihat fasilitas BPOM sudah dibangun biasa, tetapi karena yang sekarang ini ya nama BPOM dirusak, kredibilitasnya itu menurut saya cacat secara profesionalisme. Nah, begini Bro, saya kira gini, saya tapi adalah dari itu mie instan. Di negara setelah dilakukan reservasi, mereka punya juga BPOM-nya, mereka melihat sebenarnya teliti kandungan ini, ternyata mereka zat pestisida itu dikuatkan. Kita baca 2-3 hari yang lalu juga melarang karena zat pestisida. Dan kita itu berat dan kita merasa fine-fine saja, dalam arti tidak ada kandungan informasi pestisida. Apa dari BPOM RI berbeda dari Hongkong yang di Hongkong ini protokol, sedangkan kan nggak boleh gitu. Harus kita standar yang sama. Kalau zat pestisida berbahaya, harusnya nah, saya ingin pergi di situ juga dulu. Nanti terakhir kita punya rekomendasi ini supaya kita fair, kita menyalahkan, tapi kita punya rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh policy maker untuk menyelamatkan public health. Tadi sudah disampaikan ya banyak hal. Mungkin ini di sesi terakhir tadi sudah disampaikan ya, akan kira-kira apa sih yang rekomendasi yang Bang Ahmad yang bisa diberikan ya kepada stakeholder di Indonesia terkait kasus BPOM ini. Silakan Bang. Ya, saat ini kan publik melakukan protes ya, dan juga ada somasi dari komponen masyarakat yang mensomasi ketua BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, karena telah dinilai gagal. Dan saya kira memang pengujian, pemeriksaan kepala BPOM dan juga jajarannya saya kok menangkap ada unsur kelalaian. Ya, kalau misalkan dikembangkan lagi mungkin ada unsur-unsur yang lain seperti interest. Ini perlu dicoba. Tetapi kita pengen
obat makanan ya, yang mendapat penuh dari publik, mereka bekerja profesional ya terhadap fisik, terhadap kesalahan. Jadi ada rekomendasi pertama, BPOM profesional dan perlu ada evaluasi menyeluruh pada BPOM saat ini, apakah kejadian ini terjadi akibat kurangnya SDM atau kelalaian atau kurangnya anggaran. Jika ternyata permasalahan tersebut adalah kekurangan SDM ataupun kekurangan jumlah anggaran, ya DPR, pemerintah dan DPR perlu bersama-sama peningkatan BPOM RI. Yang pertama ini perlu ya, perlu ada sama BPOM dan lain. Pertama ini suaranya terlalu kencang ya, bro. Perlu adanya peningkatan kerjasama BPOM dengan badan sejenis di negara lain. Kerjasama ini penting karena BPOM dapat memperoleh informasi terkait ingredient berbagai makanan dan obat dari negara lain, karena produk yang beredar di Indonesia juga produk itu beredar di negara lain. Seperti contoh kasus mie sedap yang dilarang di Hong Kong, Singapura karena ditemukan adanya kandungan pestisida. Tetapi mengapa di Indonesia tidak dilarang? Ini tentunya menjadi catatan penting, koordinasi. Yang ketiga adalah harus adanya pengawasan yang ketat terhadap BPOM ini. Selama ini mitra kerja BPOM adalah Komisi 9 DPR RI. Namun ternyata muncul kasus gagal ginjal akut anak ini yang indikasinya lalainya BPOM. Lalainya BPOM ini juga tidak terlepas dari lemahnya lembaga pengawasan kita, yaitu DPR, terhadap kinerjanya BPOM. Sehingga perlu dibentuk lembaga independen yang khusus untuk mengawasi kerja BPOM agar kasus-kasus seperti gagal ginjal akut ini tidak kembali pada kejadian di masa depan. Jadi kita menuntut kalau jaksa itu adalah pengawas jaksanya, kalau hakim ada pengawas hakimnya, BPOM ini perlu ada juga pengawasnya yang terdiri dari para ahli independen dan juga unsur-unsur masyarakat lainnya. Saya kira itu, bro, akhir dari diskusi kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan JSA kita. Semoga informasi yang kita diskusikan bermanfaat buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.